Halo anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Ibu Rosa berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Begitu juga dengan mama, papa, dan semua anggota keluarga juga semoga dalam keadaan sehat ya. Selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Rosa, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ya, kita masih melanjutkan pembelajaran kita di tema 8 nanti ya. Hari Jumat tanggal 30 April tahun 2021. Kita melanjutkan tema 8, subtema 2, kemarau. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan belajar kita supaya diberkati oleh Tuhan, nanti kita berdoa dulu. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Mari ambil sikap doa yang baik. Sebelum belajar kita berdoa, mohon berkat kepada Tuhan agar kegiatan pembelajaran kita diberkati oleh Tuhan. Ambil sikap berdoa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu atas rahmat yang Kau berikan kepada kami sehingga kami masih boleh melanjutkan belajar kami meskipun kami masih belajar jarak jauh. Tuhan berkati kami agar dapat mengikuti pembelajaran hari ini dan mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik dan nantinya bermanfaat bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sudah siap? Ayo duduk yang bagus, siapkan alat tulisnya. Jangan lupa nanti juga siapkan buku cetaknya. Hari ini kita belajar pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Kalian nanti bisa lihat bukunya tema 8, halaman 87 sampai dengan 102. Ya. Oke, untuk hari ini kompetensi dasarnya ada beberapa. Yang pertama, merinci ungkapan penyampaian ajakan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun. Kemudian membandingkan panjang, berat, lama waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. Kemudian mengurutkan berat atau kejadian atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Kemudian melakukan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dalam hidup sehari-hari. Untuk tujuan pembelajarannya, hari ini setelah kegiatan ini, kalian diharapkan bisa pertama menemukan kalimat ajakan dalam sebuah gambar dengan tepat. Kemudian kalian juga bisa mengidentifikasi persamaan atau perbedaan berat benda menggunakan alat ukuran tidak baku. Kemudian menentukan urutan berat benda berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang tidak baku. Kemudian menjelaskan aturan di rumah berkaitan dengan air dan mempraktekkan kegiatan di rumah yang berkaitan dengan air. Itu yang harus kalian bisa setelah pembelajaran ini. Supaya bisa, mari diikuti dengan baik ya. Tonton videonya nanti sampai selesai. Jangan tidak selesai lalu mengerjakan tugas, nanti tidak bisa mengerjakan. Oke anak-anak, mari kita lihat ya. Kita akan bermain membuat kalimat ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Kemarin sudah belajar ya, musim kemarau. Ya. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini perintahnya kita buatlah kalimat ajakan dari kata air. Nah, ya. Buat kalimat ajakan dari kata air ini.
Dayu yang meminta kepada teman-temannya, ya. Kemudian si Beni, saya tahu kalimatnya. Nah, ini kalimat yang dibuat Beni. Ayo kita bermain air. Tuh, yang dibuat Beni. Kemudian Udin juga kalimatku, mari menjaga sumber air bersih. Nah, itu ya. Jadi, belajar membuat kalimat dengan menggunakan kata. Ya, kalian pasti juga bisa ya. Ya, sudah bisa belum? Membuat kalimat dengan kata air. Nah, ini yang dibuat Beni, seperti yang dibuat Beni dan Udin. Ya, ini ayo kita bermain air. Sedangkan Udin, mari menjaga sumber air bersih. Tuh ya, dengan kata air, tapi bisa dengan kalimat yang berbeda. Apa kalimat ajakan yang dibuat Beni? Ayo coba lihat. Kalimat ajakan yang dibuat Beni tadi apa? Lihat Beni, ini Beni. Ayo siapa yang bisa? Pintar. Ya, ini kalimatnya. Pakai kata ayo. Ayo kita bermain air. Nah, ya kan? Bisa ya kalian membuat ya. Hebat. Apa kalimat ajakan yang dibuat Udin? Udin tadi ada kalimat ajakan. Apa yang dibuatnya? Iya, bagus. Mari menjaga sumber air bersih. Ya, jadi Udin dan Beni membuat kalimat ajakan yang berbeda. Beni dengan menggunakan kata ayo, sedangkan Udin dengan menggunakan kata mari. Jadi mereka membuat kalimat dengan kata ayo dan mari. Itu ciri-ciri kalimat ajakan. Kalau kita mau mengajak teman, mengajak orang tua, mengajak adik, kalimat ajakan ayo pasti ada kata ayo atau mari atau yuk gitu ya. Nah, apakah kalian bisa membuat kalimat ajakan dengan kata ayo atau mari? Oh, oke, pintar, pasti bisa ya. Nanti dicoba ya buat kalimat ayo atau mari, kata kalimat ajakan mengajak adik atau mengajak mama atau mengajak papa atau saudara yang ada di rumah. Oke, anak hebat, bisa? Bagus ya. Sekarang kita lanjutkan. Ya, tadi kalimat ajakan ya, biasanya kalimat ajakan itu digunakan untuk bermain peran ya. Bermain peran. Ayo bermain peran. Apa itu bermain peran? Bermain peran adalah memainkan tokoh dalam sebuah cerita atau peristiwa ya, kayak bermain drama gitu ya. Ya, kalau yang di televisi itu sinetron, main peran sebagai apa gitu ya. Kita akan belajar ya. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ini anak-anak sedang bermain peran ya. Ya, coba perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan gambar ini baik-baik ya. Kita akan lihat gambar anak-anak sedang apa. Iya, ada yang tahu sedang apa mereka? Ini ada yang berbicara, bergantian ya. Iya, sedang apa? Bagus, mereka sedang bermain peran ya. Bermain drama-dramaan begitu ya. Memainkan tokoh. Bermain peran apa yang mereka sedang bermain peran apa? Memerankan apa mereka? Nih, coba dari gambar yang dilihat, mereka tuh sedang menceritakan peristiwa apa? Memerankan tentang apa? Ada yang tahu? Hebat. Iya, penduduk sedang mengantri air. Ini mereka pura-puranya sedang berperan sebagai penduduk yang sedang mengantri air. Nah, peran apa saja yang mereka mainkan? Coba amati baik-baik. Peran apa saja ya? Mari mengantri air di sini, Pak. Nah, nih katanya ini ya. Kemudian ada yang menjawab, ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian air. Nah, ya jadi, kenapa? Ada yang berperan sebagai penduduk yang mengantri air. Ini mengantri air, bawa ember ya. Ya, ada yang berperan sebagai petugas. Ini petugasnya, ya.
Ada yang mempersilahkan, ada yang mengingatkan, ada yang menunjukkan jalan untuk keluarnya. Nah, mari kita coba belajar bermain peran dari percakapan ini. Bisa apa tidak? Bisa pasti ya. Ya, coba sekarang kalian bermain peran bersama mama atau papa atau boleh sama adik atau kakak. Jadi ada yang ini menjadi petugas pertama nih ya, ini kemudian ada yang menjadi petugas kedua, ada yang Dayu jadi Dayu ini petugas ketiga ya, kemudian ada yang berikutnya ya. Coba ya kita coba dulu ya, caranya begini. Nanti kan satu sebagai ini ya, kamu ini mungkin bisa kakakmu, yang ini bisa mama, atau ini bisa papa, atau dengan adik. Ya, caranya bergantian. Mari mengantri air di sini, Pak, katanya. Lalu sang bapak yang dipersilahkan menjawab. Ya, sebelum menjawab, oh ada yang mengingatkan dulu. Ambil airnya 1 ember dulu ya, agar semua kebagian. Nah, terus baru berikutnya. Mari menjaga sumber air agar tidak kekurangan air bersih. Ini juga tugas ya, dari petugas. Lalu mereka mengambil ya. Lalu setelah itu ada petugas yang mempersilahkan, ayo lewat sini yang sudah ambil air. Nah, jadi ini ada 4 tokoh. Nanti kalian beda-beda atau boleh juga berdua kalau nggak ada, tapi bisa dengan mama, dengan papa, dengan adik dan kamu atau kakak sama kamu ya, bisa ya. Ya, dicoba bermain peran tentang peristiwa atau cerita mengantri air di musim kemarau. Oke anak-anak hebat, bagus, nanti dilakukan ya. Nah ya, ini yang pertama, yang kedua, ketiga ya, nanti kalian lakukan. Nah, berikutnya ya, mari kita mengamati. Ini perhatikan baik-baik ya, ini ada teman-teman Siti ya, Siti, ada Edo ya, ada Lani ya, mereka sedang berada di bawah pohon ya, siang hari ya, panas, mereka santai di bawah pohon ya. Lalu dia mengatakan, lelah juga setelah bermain peran ya, tapi menyenangkan. Tadi kan mereka habis bermain peran ya. Lelah ya, lelah juga setelah bermain peran, tapi menyenangkan. Nah, lalu kata si Edo, betul Dayu, sangat menyenangkan. Oh iya, Udin, benda apa yang tadi kamu bawa ke sekolah? Sepertinya besar. Nah, ini Edo ya, tanya Udin. Lalu si Udin menjawab, iya Edo, saya sudah membuat alat ukur tidak baku. Seperti yang dibuat Beni. Saya membuatnya dari gantungan baju. Kemarin Beni juga membuat ya gantungan alat ukur tidak baku dengan gantungan baju atau hanger ya. Nah, ini juga membuat ya. Jadi ini ada sambil istirahat di bawah pohon, mereka sambil berdiskusi ya, sambil cerita-cerita menyenangkan ya. Ini apa yang dilakukan itu ya. Ya, itu yang dilakukan mereka sambil istirahat setelah capek bermain peran tadi ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya, bermain sambil menimbang benda. Nah, coba Udin dan teman-teman beristirahat di halaman sekolah. Nah, ini kan tadi sedang beristirahat ya di halaman sekolah. Lalu Udin menunjukkan alat ukur tidak baku yang dibuatnya. Udin membuat alat itu dari gantungan baju. Kalian sudah pernah melakukannya ya. Di tema sebelumnya kalian sudah pernah melakukan menimbang berat benda dengan gantungan baju, hanger dengan kantong asoy,
dengan benda yang akan ditimbang dan dengan kelereng sebagai penimbangnya. Nah, nanti kita akan coba lagi ya. Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Sambil bermain mereka belajar ya. Mereka bermain sambil menimbang benda. Ya, bermain tapi juga belajar. Lihat teman, ini alat yang saya buat. Nah, ini alatnya. Ya. Pernah kan menimbang dengan alat ini? Ini gantungan baju, bisa disandalkan di pintu, bisa dikasih tali ya. Lalu ini di ujungnya juga dikasih tali. Atau kalau mau gampang langsung pakai kantong asoy ya. Ayo lihat di sekeliling. Mari mencari 5 benda lalu timbanglah pakai alat ini. Nanti kalian mencari benda apa saja yang ada di rumah lalu ditimbang dengan menggunakan alat ini. Ya, punya kan di rumah gantungan baju? Punya karena kemarin sudah melakukan. Alat ukur tidak baku dari gantungan baju atau hanger. Kita bisa mengukur berat benda pakai apa saja. Ya, bisa pakai kelereng boleh, pakai buku tulis boleh, pakai kerikil atau batu tapi yang ukurannya sama boleh, pakai tomat mungkin ya tapi yang ukurannya sama boleh, atau pakai buah apa saja tapi yang untuk mengukur itu yang sama. Kayak kelereng itu kan sama semua ya. Jadi misalnya satu buku atau apa yang benda yang akan kalian ukur bebas kalian cari yang ada di rumah ya. Nanti dicoba. Paham anak-anak? Paham ya? Jadi Bu Rosa tidak tentukan. Kalau Ibu Rosa tentukan nanti kalau ada yang di rumah tidak ada, nanti kalian bingung. Jadi cari benda yang ada di rumah yang mudah, yang tidak terlalu berat. Kalau terlalu berat, terlalu besar, nanti kelerengnya banyak. Ya, jadi yang cukup saja. Ya, ayo kita mencoba. Nah, timbanglah berat benda yang kamu temukan. Tadi kan Bu Rosa suruh cari benda yang ada di rumahmu, 5 benda. 5 benda, lalu kalau sudah timbanglah dengan menggunakan timbangan tidak baku tadi dengan gantungan baju. Bisa ya, dengan bantuan mama atau papa atau kakak ya. Karena tidak di sekolah, kalau di sekolah bersama Bu Rosa ya. Oke. Timbang berat benda menggunakan kelereng. Masih punya kan kelerengnya? Bagus. Kalau tidak ada, tadi boleh pakai benda yang lain. Oke anak-anak? Paham? Oke. Tulis hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah ini ada tabel. Misalnya yang pertama yang mau kamu timbang batu kerikil. Batu kerikil itu beratnya berapa kelereng. Nah lalu nanti kedua terserah kamu. Ya, mungkin kamu mau kotak pensilmu, mungkin sendok, ya, mungkin piring, apa yang ada di rumah kalian, supaya tidak kemana-mana cari yang susah-susah. Mungkin bukumu bisa juga, ya, bisa yang lain. Di sini alat ukurnya kelereng. Kalau di sini nanti kamu tidak ada kelereng, berarti hasil timbangnya, misalnya sini tomat, berarti berapa buah tomat. Ya, membuat kotaknya. Ya, nanti di LKS-nya ya. Kalau ini Ibu harapkan kalian bisa punya kelereng, tapi kalau tidak punya kelereng, berarti nanti belakang sini nulisnya jangan kelereng ya. Misalnya berat batu kerikil 2 buah tomat atau mungkin sini nama benda sendok misalnya beratnya 3 kelereng atau kalau mau pakai mungkin buah jeruk atau buah anggur atau buah yang sama ya besarnya berapa buah anggur atau berapa buah jeruk gitu ya. Paham? Ini nanti tugas kalian harus dicoba. Oke? Oke ya, kita lanjutkan. Nah, berikutnya masih mencoba, tadi kan sudah ditimbang nih. Kalau kalian sudah selesai menimbang, setelah mencoba menimbang, jawablah pertanyaan berikut ini. Kan ini misalnya 5 sudah diisi semua.
Syaratnya mau menjawab yang ini harus diisi semua dulu, harus sudah ditimbang. Benda mana yang paling berat? Nanti dari 5 ini yang paling berat mana? Kan misalnya ada yang 3 kelereng, ada yang 6 kelereng, 7 kelereng, 5 kelereng, atau mungkin 1 kelereng ya. Terus benda mana yang paling ringan? Ya, kalau jumlah penimbangnya ini sedikit berarti dia paling ringan. Urutkan benda pada tabel di atas ya. Mulai urutan dari yang paling ringan. Apa? Paling ringan berarti jumlah kelerengnya paling sedikit ya. Diurutkan karena ini 5 berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus urutkan juga dari yang paling berat. Paham anak-anak? Bisa mengerti? Sip, hebat, anak hebat ya. Sambil bermain, sambil belajar. Oke, lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar menghemat air. Tadi kita belajar musim kemarau. Musim kemarau itu musim tidak turun hujan atau jarang turun hujan. Biasanya panas ya, lalu tanaman-tanaman pada kering, tanah-tanah pada merekah seperti pada tadi yang Ibu tunjukkan ya. Ya, itu ciri-ciri musim kemarau. Maka kita harus pandai-pandai menghemat air ya supaya tidak kekurangan air. Ya. Waktu istirahat telah usai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Kayak tadi yang untuk drama tadi untuk main peran ya, mereka mengantri air karena airnya berkurang. Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Nah, kalau di sekolah, kalau kita sekolah, apa ya yang bisa kita lakukan di sekolah untuk menghemat air? Ya, di sekolah. Nanti anak-anak, karena anak-anak di rumah, nanti di rumah, apa yang bisa kalian lakukan di rumah untuk menghemat air? Ya, bagaimana menjaga penggunaan air bersih? Nah, coba ini ada beberapa pendapat ini diskusi mereka. Perhatikan ya. Ini. Nah, ini supaya Ibu perjelas saja. Ya. Lalu tadi kan apa saja apa yang dilakukan di sekolah? Ya. Bagaimana menjaga penggunaan air bersih di sekolah? Ya. Nah, lalu ini jawaban mereka. Setelah digunakan, tutup keran dengan rapat. Ya, kadang kan kalian tuh cepet-cepet tuh. Habis cuci tangan, kerannya cuma ditutup begitu saja. Masih ada air yang menetes. Sepertinya sepele, hanya tes. Tapi kalau dibiarkan itu menjadi banyak. Sayang kalau terbuang. Kedua, nih pendapat Siti nih. Jika keran bocor, segera diganti. Nah, betul. Ya, di rumah kan kadang ada keran yang bocor ya. Sudah ditutup kenceng tapi masih ada tes. Tandanya kerannya bocor atau rusak. Harus diganti atau diperbaiki. Ya. Mengapa kok harus diganti? Mengapa keran yang bocor harus diganti? Kalau tidak diganti, ya nanti airnya lama-lama habis, sayang. Air bersih akan terbuang. Apalagi mungkin seharian itu keran akan tetes-tetes terus ya. Lalu kamu pergi kemana-mana nanti airnya tumpah-tumpah. Sementara air bersih sekarang mulai susah dicari ya karena banyak pohon-pohon yang ditebangi ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat air? Kemarin bersama Bu Hermin ya, sudah belajar juga ya cara menghemat air ya. Ini harus kita lakukan ya. Sekarang udah mulai susah kalau kemarau mencari air bersih ya. Nih, yang pertama mematikan keran air setelah digunakan ya. Hanya lihat contoh gambarnya aja, segera dimatikan.
ya. Segera mengganti keran air yang rusak tadi ya. Kalau kerannya rusak, segera diganti supaya airnya tidak terbuang, ya. Menyiram bunga secukupnya. Ini. Kalau kebanyakan bunganya juga nanti akan mati, ya. Tapi selain bunganya mati, airnya juga terbuang sia-sia, ya. Jika mengambil air minum harus dihabiskan. Ini kalian kadang sering begitu, ambil air minum 1 gelas, cuma diambil sedikit terus dibuang. Atau ada yang pakai sering pakai botol kemasan itu ya, beli, diminum sedikit, disedot sedikit, udah selesai, sudah nggak haus lagi, dibiarkan dibuang. Sayang, ya, nggak boleh, harus dihabiskan, ya. Kita harus menghemat air, menjaga lingkungan, menjaga air agar jangan sampai habis, jangan terbuang sia-sia, ya. Nah, cuci tangan secukupnya, ya. Ketika kita sedang nyabun, kerannya matikan dulu. Nah, digosok-gosok sabunnya kan, tangannya pakai sabun bersih. Kalau sudah, hidupkan kerannya, baru diguyur. Jangan kita lagi nyabun, airnya dialirkan terus terbuang kan. Atau pas lagi nyuci piring nih. Nah, kita lagi nyabun piring, airnya udah dialirkan terus, ya. Kita matikan dulu kerannya, lalu kita gosok-gosok. Kalau sudah, baru kita hidupkan lagi, ya. Itu tindakan-tindakan kecil, ya, tapi bisa kita lakukan, sangat bermanfaat, ya. Bisa anak-anak melakukan? Nanti anak-anak itu harus terapkan, ya. Jadi jangan sampai anak-anak mengambil air hanya diminum sedikit lalu dibuang. Harus dihabiskan. Maka kalau ngambil sedikit dulu, diminum, oh masih kurang, nambah lagi. Tidak apa-apa, daripada sudah mengambil banyak-banyak, tidak dihabiskan. Paham ya anak-anak? Bisa tidak? Oh pasti bisa ya. Kita menghemat air. Nah sekarang kita akan menyimpulkan. Tadi kalau anak-anak sudah perhatikan apa saja yang sudah kita pelajari. Nih, tadi kita sudah membuat kalimat atau ungkapan ajakan dengan menggunakan kata ayo dan mari. Yang kedua, menggunakan kalimat ajakan dalam bermain peran atau praktek bermain peran tadi ya. Bermain peran adalah memainkan tokoh dalam sebuah cerita atau peristiwa. Tadi kalian nanti harus memainkan tokoh atau cerita tentang mengantri air di musim kemarau, ya. Belajar membandingkan berat benda dengan satuan tak baku, yaitu dengan menggunakan bantuan alat gantungan baju, tali, kantong plastik, kelereng, dan benda-benda yang akan ditimbang, akan dibandingkan. Kemudian mengurutkan benda berdasarkan beratnya dari teringan ke terberat atau sebaliknya, ya. Kemudian yang berikutnya, cara menghemat air dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami ya. Kalau nanti kurang paham, silahkan tanya ke Bu Rosa, ke Bu Hermin, atau Ibu kita. Nah, sekarang kita refleksikan, kita endapkan ya. Tadi bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran hari ini? Senangkah? Atau sedih? Atau biasa saja? Coba kamu rasakan. Ya. Kemudian belajar apa yang paling kamu suka? Tadi kan ada bermain peran, ada membuat kalimat ajakan, ada praktek menimbang benda, ya. Kemudian ada praktek juga menghemat air, ya. Nah, sekarang nilai keterakanitaan apa yang sudah kita terapkan dalam pembelajaran hari ini? Ya, kita tadi mengembangkan sikap hidup yang berani dan bersyukur atas anugerah Tuhan. Ya, jadi bersyukur diberi air bersih, maka kita bersyukur dengan cara menggunakan air secukupnya, ya.
Tuh, ya, kemudian belajar dengan baik. Nah, creativity memiliki semangat dan ketekunan untuk belajar, ya. Harus semangat, terus semangat meskipun Ibu yakin anak-anak juga sudah rindu pengen belajar di sekolah, bertemu teman-teman, juga bertemu bu guru, Bu Rosa juga. Tetapi karena memang masih pandemi, kita harus tetap tekun, tetap semangat belajar dari rumah. Tidak apa-apa. Yang penting ketika anak-anak ada masalah, ada kesulitan, silakan hubungi ibu guru ya. Bisa langsung anak-anak, bisa orang tua kalian. Kemudian KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan dengan merawat benda yang ada di sekitarnya, yaitu tadi merawat dan menggunakan air dengan hemat. Itu tindakan yang sesuai dengan KPKC. Oke anak-anak, sudah mengerti ya? Ini yang seharusnya kita lakukan. Nah, oke. Nanti tugasnya ya akan Ibu Rosa kirim, lalu kalian kerjakan ya di buku tugas kalian ya. Tulis dengan tulisan yang rapi. Kemudian kalau ada yang nggak jelas, silakan hubungi Ibu Rosa, Ibu Hermin, dan Ibu Gita lewat WA. Dikumpul besok pagi ya, hari Sabtu paling lambat ya. Biasakan tidak menunda pekerjaan, disiplin ya. Kalau tertunda menjadi menumpuk, menjadi banyak. Oke anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran meskipun jarak jauh. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ambil sikap berdoa ya. Sikap berdoa yang baik. Yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga pada hari ini kami telah dapat belajar dengan baik. Berkati kami Tuhan agar dapat tetap semangat dan dapat mengerjakan tugas-tugas dengan baik sehingga berguna bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak hebat, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Thank you. Sampai jumpa.